Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mengikuti program SPY, Selamat Pagi Yesus. Di dalam program Selamat Pagi Yesus, setiap hari kita akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Mengapa kita harus setiap hari? Disiplin dan ketekunan perlu kita bangun setiap hari. Bukan hanya sehari, 2 hari, tetapi setiap pagi. Biasakan diri saudara untuk memulai segala sesuatu bersama Tuhan Yesus. Saya percaya ketika kita mengawali segalanya bersama Yesus, maka Tuhan sendiri yang akan meratakan jalan-jalan yang kita lalui. Setiap kesulitan, persoalan, pasti ada masa kadaluarsanya dan ada jalan keluarnya. Karena itu, teruslah bertekun dalam membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Di dalam SPY, Selamat Pagi Yesus, setiap hari kita akan bersama menyembah Tuhan, membaca dan mendengar firman Tuhan. Dan jika saudara mendapatkan rema dari bacaan firman Tuhan, saudara dapat membagikannya di dalam komentar. Biarlah apa yang saudara pahami pada hari itu dapat juga memberkati orang lain yang membaca komentar saudara. Mari bersama kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan, sepanjang malam kami sudah boleh beristirahat. Dan pagi hari ini kami akan memulai dengan program Selamat Pagi Yesus. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Tuhan menyertai kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku.
memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Ku datang padamu dengan syukurku, dalam hadiratmu ku menyembahmu. Di kelemahanku, di kemenanganku, janjimu kuatkan langkahku. Di kesukaranku, di sukacitaku, Bapa kau setia bersamaku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus kau kekuatan di hidupku. Tiada yang sukar bagimu. Yesus kau jawaban hidupku. Di kelemahanku, di kemenanganku, janjimu kuatkan langkahku. Di kesukaranku, di sukacitaku, Bapa kau setia bersamaku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus kau kekuatan di hidupku. Tiada yang sukar bagimu. Yesus kau jawaban hidupku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus kau kekuatan di hidupku. Tiada yang sukar bagimu. Yesus kau jawaban hidupku. Yesus kau jawaban hidupku. Yesus kau jawaban hidupku. Matius 1. Kitab Silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan Yehuda serta saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, dan Hezron memperanakan Aram. Aram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, dan Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, dan Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud, dan Raja Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia,
dan Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, dan Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, dan Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, dan Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yoyakim serta saudara-saudaranya menjelang pembuangan ke Babylon. Pada masa pembuangan ke Babylon, Yoyakim memperanakan Yekonya, Yekonya memperanakan Sealtiel, dan Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, dan Elyakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, dan Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, dan Matan memperanakan Yakub. Dan Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi, dari Abraham sampai Daud, seluruhnya ada 14 generasi. Dari Daud sampai pembuangan ke Babylon ada 14 generasi. Dan dari pembuangan ke Babylon sampai Kristus ada 14 generasi. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Ketika Maria ibunya masih bertunangan dengan Yusuf dan belum bersetubuh, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Maka Yusuf tunangannya selaku seorang yang benar dan tidak ingin mempermalukannya, bermaksud untuk menceraikannya dengan diam-diam. Namun sementara hal itu dipertimbangkannya, tampaklah malaikat Tuhan kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah takut untuk menerima Maria istrimu, karena yang dikandung di dalam dirinya itu berasal dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Semua ini terjadi supaya digenapilah apa yang telah difirmankan oleh Tuhan melalui seorang nabi yang mengatakan, "Lihatlah, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang artinya Elohim beserta kita." Lalu Yusuf pun bangun dari tidurnya dan melakukan seperti yang telah diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya dan menerima Maria sebagai istrinya. Yusuf tidak bersetubuh dengannya sampai ia sudah melahirkan putranya yang sulung dan ia menamainya Yesus. Matius 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, Yudea pada masa pemerintahan Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang telah dilahirkan itu? Karena kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembahnya." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, ia beserta seisi Yerusalem menjadi gelisah. Maka ia mengumpulkan semua imam kepala dan para ahli Taurat bangsa itu dan meminta keterangan dari mereka, di mana Kristus akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, Yudea, karena beginilah telah dituliskan oleh seorang nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda, karena daripadamulah akan datang seorang pemimpin, dialah yang akan menggembalakan umatku Israel." Kemudian Herodes memanggil orang-orang Majus itu secara diam-diam dan ia meminta kepastian dari mereka kapan saatnya bintang itu tampak. Lalu ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan pasti segala hal tentang bayi itu. Setelah kamu menemukannya, beritahukanlah kepadaku agar aku pun datang dan menyembah dia." Setelah mendengarkan perkataan raja, mereka pun berangkat, dan tampaklah bintang yang telah mereka lihat di timur itu bergerak mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat bayi itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka bersuka cita
dengan sukacita yang sangat besar. Mereka tiba di rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Kemudian mereka mengeluarkan barang-barang berharga mereka dan mempersembahkan kepadanya persembahan emas, kemenyan, dan mur. Dan karena telah diperingatkan melalui mimpi agar jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negeri mereka melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu pergi, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf melalui mimpi dan berkata, "Bangunlah, bawalah bayi itu beserta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes hendak mencari bayi itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangun. Ia membawa bayi itu beserta ibunya pada malam itu juga dan menyingkir ke Mesir. Mereka berada di sana sampai kematian Herodes, supaya genaplah apa yang telah difirmankan oleh Tuhan melalui seorang nabi yang mengatakan, "Dari Mesir aku telah memanggil putraku." Ketika Herodes menyadari bahwa dirinya telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia mengirim utusan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang ada di Betlehem dan di seluruh wilayah di sekitarnya yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan kepastian waktu yang ia dapatkan dari orang-orang Majus itu. Maka genaplah apa yang diucapkan oleh Nabi Yeremia yang mengatakan, "Di Rama terdengar suara ratapan, tangisan, dan kidung perkabungan yang mendalam. Rahel menangisi anak-anaknya dan tidak ingin dihibur karena mereka sudah tidak ada lagi." Sesudah Herodes mati, malaikat Tuhan menampakkan diri melalui mimpi kepada Yusuf di Mesir dan berkata, "Bangunlah, bawalah bayi itu beserta ibunya dan pergilah ke negeri Israel, karena mereka yang memburu nyawa bayi itu sudah mati." Maka Yusuf pun bangun. Ia membawa bayi itu beserta ibunya dan kembali ke negeri Israel. Namun setelah mendengar bahwa Arkelaus memerintah atas Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut untuk pergi ke sana. Dan karena diperingatkan melalui mimpi, ia menyingkir ke wilayah Galilea. Dan setelah tiba, ia tinggal di sebuah kota bernama Nazaret, sehingga genaplah yang difirmankan melalui para nabi bahwa dia akan disebut orang Nazaret. Terima kasih telah mengikuti tayangan Selamat Pagi Yesus pada hari ini. Tetaplah bertekun untuk bersekutu karib dengan Tuhan setiap hari. Saya percaya sepanjang hari ini hikmat dan urapan Tuhan menyertai kita. Hingga apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jika saudara diberkati dengan tayangan Selamat Pagi Yesus, jangan lupa untuk subscribe dan share tayangan ini kepada rekan dan kerabat saudara. Tulislah komentar yang membangun pada tayangan ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.